Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3, kelas 3 Kebidanan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan yaitu tentang screening kontrasepsi, di mana tujuan sasarannya yaitu pada wanita usia subur dan juga janin atau calon pengantin. Nah, kakak-kakak di sini kan pasti umurnya udah ada yang masuk semua ya. Umurnya berapa di sini kan? 21. Berarti udah masuk dalam usia haus atau wanita usia subur. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang masa atau screening prakonsepsi, kakak di sini ada yang tahu nggak prakonsepsi itu apa? Ada yang tahu nggak? Baiklah, kan di sini kakak-kakaknya dan abang-abang juga ada yang pada nggak tahu masa screening itu apa. Jadi di sini sebelum kami menjelaskan tentang screening prakonsepsi, kami akan membagikan tujuan atau tujuan. Pertama saya akan menjelaskan apa itu prakonsepsi terlebih dahulu. Prakonsepsi itu merupakan masa sebelum hamil atau masa sebelum pertemuan sel telur atau ovum ke sperma, di mana biasanya sasaran berikutnya adalah wanita usia subur atau janin atau calon pengantin yang ingin menikah. Yaitu dimana kan kalau misalnya kita sebagai calon pengantin itu diharuskan adanya pemeriksaan atau pemeriksaan tentang screening, di mana screening adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui resiko medis, perilaku dan kondisi sosial kesehatan seseorang perempuan, di mana yaitu masa prakonsepsi adalah masa wanita usia subur atau dewasa dalam usia kehamilan. Tidak mempunyai penyakit lain, maka mereka akan kehamilannya akan perkembangan janinnya juga akan membaik. Jadi tidak ada masalah apapun yang mengganggu perkembangan janinnya. Contohnya seperti adanya penyakit turunan, misalnya kayak sindrom atau kayak kelainan kongenital seperti kayak kelainan jantung, misalkan ini segala macam. Jadi kalau screening kita, jadi kita bisa mengetahui untuk mencegah bayi terlahir. Kemudian yang ketiga, mencegah komplikasi selama hamil dan persalinan. Nah, di mana mencegah komplikasi, biasanya komplikasi selama hamil itu misalnya seperti tadi anemia, preeklamsi, kemudian ataupun jadinya abortus, KPD. KPD tahu? Itu batu candi. Kemudian habis itu jadinya seperti perdarahan pada saat persalinan atau perdarahan pada saat menstruasi. Kemudian yang keempat, mencegah bayi lahir mati atau prematur. Nah, di sini tujuan yang keempat yaitu mencegah terjadinya bayi lahir mati atau prematur. Kakak di sini tahu nggak prematur itu apa? Bayi yang lahir sebelum waktunya. Benar ya. Jadi kan kadang kalau kondisi ibu yang tidak baik itu dalam masa kehamilannya jika banyak mulai komplikasi, maka akan menyebabkan otomatis jika keadaannya sudah sama darurat atau tidak bisa lagi dicegah, maka otomatis bayi dalam perut ibu akan mungkin untuk menyelamatkan antara bayi atau ibu mungkin akan segera dilakukannya SC
Dan jika ada yang salah mohon diucapkan. Ayah Tinggi makan kepiting thank you. Nah, baik, di sini kita akan melakukan sedikit evaluasi tentang screening prakonsepsi yang telah disampaikan oleh Sinta tadi. Dari hasil yang sudah kita dapat tadi, apakah ada kakak-kakak di sini yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu screening prakonsepsi serta tujuannya? Kita minta 2 orang untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita sampaikan tadi. Ada yang bisa? Baik, siapa namanya Kak? Pada Kak Sinta boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Sukamah Dani dari Perawatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu screening prakonsepsi. Di mana pengertiannya itu cara yang dilakukan untuk mengetahui keluaran janin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sinta. Bagus sekali ya jawabannya teman-teman. Nah di sini emang benar screening dari prakonsepsi itu yaitu tujuan kita untuk menghindari risiko yang akan terjadi pada ibu tersebut. Makanya sebelum ibu tersebut akan melakukan prakonsepsi, di sini ada yang bisa jelasin tujuannya nggak dari screening prakonsepsi itu apa? Baik, boleh Kak. Nah, di sini saya akan membacakan tujuan dari screening tersebut. Yang pertama, mendeteksi posisi kesehatan yang berhubungan dengan keturunan. Yang keempat, mempersiapkan kehamilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agita. Maaf kepada kakak Agita yang sangat baik sekali ya jawabannya. Mungkin ya seperti itu hasil evaluasinya dari kami. Dan sedikit reward yang bisa kami berikan kepada kakak-kakak yang telah memberikan jawaban yang sangat bagus untuk hari ini. Baiklah, mungkin tadi kan dari evaluasi mungkin kakak-kakaknya semuanya udah ada yang mengerti tentang screening prakonsepsi. Jadi besok kalau ada yang mau nikah atau apa sama ayahnya, jadi kan bisa tuh pertama kalau kita mau daftar apa di mana di KUA ya. Biasanya itu kan ada dokter atau dokter lainnya yang akan melakukan penyuluhan ya. Ada juga kayak pemeriksaan cantik kan. Jadi baiklah, sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak semua yang waktunya yang kami walaupun agak membosankan ya. Kemudian sekian